Bahkan kalau kita buka kamus juga bisa maknanya kebahagiaan, bisa juga maknanya keberuntungan. Maka ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Maka makna falah itu adalah kemenangan dan kebahagiaan serta keberuntungan. Itu dikumandangkan, digaungkan, hayya 'alal falah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi mari kita perhatikan kalimat apa yang dikumandangkan sebelum hayya 'alal falah. Kalimat itu adalah hayya 'alas shalah. Mari kita menuju, mari kita salat. Itu artinya mimpi kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mimpi kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mimpi kita akan mendapatkan kenikmatan kalau kita tidak pernah sholat, kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, taubahnya hari ini ketika kita berkumpul di tempat ini, kita ingin setiap kita yang menyaksikan akad nikah, orang memasuki mahligai rumah tangga, kita ingin agar mereka semuanya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan itu. Tapi jangan pernah kita lupakan hablum minallah kita di samping hablum minannas. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka untuk mencapai hayya 'alal falah tersebut, mari kita pahami prosesnya. Karena kebahagiaan yang sering kita bayangkan, yang sering kita idamkan, terkadang salah persepsi. Kita anggap mereka orang-orang yang berharta, hidupnya sudah bahagia. Padahal ternyata dengan hartanya mereka hidup penuh dengan ketidaktenangan. Kita anggap mereka orang-orang yang rumahnya mewah, tanahnya luas, usahanya di mana-mana. Kita anggap mereka orang yang bahagia. Belum tentu, karena bisa jadi mereka sedang terlilit dengan masalah yang begitu banyak. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa saja, tetapi ternyata hidupnya selalu bahagia. Bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kata baginda Rasulullah SAW, kita sebagai seorang mukmin punya ukuran kebahagiaan itu. Apa ukurannya? Kata baginda Rasul, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang menjadi tanda ukuran kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salih, memiliki pasangan yang solehah, memiliki pasangan yang soleh. Amin. Maka hari ini, insya Allah, Ananda Aldi akan menjadi suami yang soleh. Ananda Weni akan menjadi istri yang solehah. Siapa contohnya? Kita semuanya ini, mudah-mudahan. Tapi Ananda kedua khususnya, untuk menjadi suami yang soleh, tidak hanya sekedar mengatakan sayalah suami soleh, sayalah istri yang solehah, tidak cukup hanya sekedar itu. Mari buktikan dari tanda kesolehan suami itu. Yang pertama, suami yang soleh itu selalu baik kepada istrinya. Maka Ananda Aldi jadilah suami yang baik terhadap Ananda Weni, istri Ananda. Yang kedua, selalu punya perhatian terhadap istrinya. Perhatian dalam bentuk apa? Waktu. Yang kedua, perhatian dalam bentuk hadiah. Insya Allah nanti Ananda Aldi kasih hadiah. Ibu-ibu kalau dikasih hadiah senang apa enggak? Nah. Maka kunci bahagia itu sederhana. Suami datengin aja kalau istri ingin bahagia. Tanyain ke istri, "Mah, duit udah habis apa belum?" Boro-boro. Bisikin kalau sudah habis, "Mah, Papa mau ambilin, mau transfer 10 juta. Amin. Tips yang pertama itu. Tips yang kedua, supaya istri kita bahagia, bentuk perhatian suami, tanyain lagi, "Mah, duitnya udah habis belum yang 10 juta? Papa mau kirim lagi 10 juta. Senang apa enggak? Senang. Enggak, karena enggak punya duitnya. Perhatian tidak mesti dengan uang, tidak hanya berbentuk materi, tetapi dengan ungkapan
kata-kata pun insya Allah istri akan bahagia. Betul nggak Bu? Betul. Suami yang rindu akan masakan istri, ketika dihidangkan hidangan yang dibuat oleh istri, di sana kemudian terpancar, terlahir dari ucapan suami, "Ma, masakan mama begitu nikmat." Padahal kosong tuh. Tapi luar biasa indah dengan pujian itu. Ya Allah, ya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian suami yang soleh adalah suami yang bertanggung jawab. Setelah Ananda Aldi menikahi Weni, hidup bersama, maka Ananda Aldi bertanggung jawab terhadap Weni. Apa bentuk tanggung jawabnya? Ananda Weni yang belum punya pakaian, belikan pakaian. Ananda Weni yang belum menikmati hidangan makanan, siapkan hidangan makanannya meskipun dalam bentuk mentah. Dan jangan sekali-kali menjelekkan istri. Wala yuqabbih, kata baginda Rasul, wala yadribuha, dan tidak boleh memukul istri, menyakiti istri. Itulah bentuk tanggung jawabnya suami. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitupun seorang istri yang solihah, tandanya dia selalu nurut kepada suaminya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, istri yang solihah terpancar dari ucapannya yang baik, tidak pernah mengangkat suaranya ketimbang suara suami, tidak pernah membentak suami, bahkan tidak pernah menyakiti suami. Itulah istri yang solihah. Amin. Maka ibu-ibu kelihatan di sini, dilihat dari sendalnya ini solihah. Lalu yang kedua, antakunan auladuhu abraran. Orang yang bahagia itu, kata baginda Rasul, indikasinya adalah mereka punya anak-anaknya baik-baik. Kita doakan Ananda Weni, Ananda Aldi yang hari ini berumah tangga. Insya Allah jika Allah memberikan amanah putra maupun putri, dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh-soleh, anak-anak yang baik, yang insya Allah bisa menjadi imam di masa mendatang, bisa menjadi kebanggaan orang tua dan kebahagiaan orang tua dunia dan akhiratnya. Tapi ingat, anak yang soleh, anak yang baik tidaklah semudah yang kita ucapkan sekarang ini. Jangan-jangan kita hanya bangga ketika istri hamil. Jangan-jangan kita bangga hanya ketika istri melahirkan, saat itu anak kita menjadi bayi. Atau jangan-jangan kebanggaan kita saat itu hanya pada saat kita memiliki anak yang masih kecil. Tetapi ketika sudah dewasa, beranjak dari remaja sampai ke dewasa, ternyata kita sudah tidak peduli dengan mereka. Pendidikan kita biarkan begitu saja. Nutrisi rohani tidak pernah kita hadirkan kepada anak-anak kita. Jaga, jangan sampai kita biarkan anak-anak kita. Lalu yang ketiga, wa khulafa'uhu sholihun. Mereka orang-orang yang bahagia itu punya teman, punya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Senang gak Bu kalau punya teman orang yang soleh? Orang yang baik senang. Itulah tanda kebahagiaan kita. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Rizkinya ada di kampungnya, rizkinya ada di negara ini. Maka mudah-mudahan rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Amin. Rizki yang insya Allah berkah buat kita. Meskipun kita hanya dapat dari negeri kita sendiri. Katanya orang berpikir mencari rizki di luar negeri jauh lebih menjanjikan. Tapi banyak hal-hal yang kadang kita pikirkan susah. Bapak ibu, kalau bapak ibu lagi sakit, amin, gak mau ya? Kalau bapak ibu lagi sakit, apalagi sakaratul maut, pengennya dihadiri sama anak apa enggak? Pengennya disaksikan sama anak apa enggak? Jangankan kita sakaratul maut, kita lagi sakit saja dirawat, pengennya anak hadir bersama kita. Tapi bagaimana kalau anak kita sedang di luar negeri? Kira-kira nyampe nggak sejam ke Indonesia? Nyampe apa enggak? Nggak nyampe. Belum dia pamit izin dulu ke perusahaannya, belum nunggu di pesawatnya, sampai di pesawat datang ke Indonesianya, dia salamannya. Maka saya tanya anak nih, kita jauh-jauh, pendidikan kita tinggi-tinggi, anak kita
Kira-kira kita mau suruh